Hari ini tanggal 18 Maret tahun 2020 ya. Saat video ini diambil, saya lihat IHSG sudah berada di level 4.300-an. Artinya IHSG sudah turun lebih dari 30% sejak akhir tahun 2019 kemarin. Dan kita nggak akan tahu nih sampai kapan penurunan ini akan terus terjadi. Kalau saya lihat di kotak email saya ya, di email saya maupun di komunitas saya, ataupun di channel YouTube ini, itu hampir setiap hari itu pertanyaannya selalu sama. Kira-kira kapan reboundnya? Kira-kira apakah saatnya kita beli? Apakah saatnya kita jual? Apakah kita tetap terus bertahan atau keluar dulu sementara? Nah, itu pertanyaan yang hampir setiap hari datang ke saya, dan sebenarnya saya sudah menjawabnya di video-video saya sebelumnya gitu. Jadi intinya kalau kita ingin investasi jangka panjang ya, menurut sesepuh-sesepuh kita yang berhasil, ya kuncinya cuma 3 teman-teman. Yang pertama adalah pilih perusahaan yang bagus dan tumbuh, yang fundamentalnya kuat. Kemudian yang kedua, beli sahamnya di harga yang murah. Dan kebetulan saat ini semua harga sahamnya sedang murah-murahnya teman-teman ya. Sedang banyak diskonan gitu. Nah, setelah kita beli saham tersebut di harga murah, selanjutnya yang ketiga adalah kita berteman dengan waktu alias harus sabar. Dan saya yakin ketiga jawaban saya tadi itu banyak yang tidak puas ya. Jadi kalau saya jawab seperti itu, banyak sekali yang masih belum puas nih. Kira-kira apakah benar hanya tiga jawaban itu saja gitu. Karena terakhir kejadian seperti ini itu terjadi di tahun 2008 kemarin. Itu artinya sudah 12 tahun yang lalu saat IHSG turun lebih dari 50%, itu 12 tahun yang lalu gitu. Dan saya yakin banyak teman-teman yang baru masuk di pasar modal atau di pasar saham ini setelah kejadian tahun 2008 kemarin ya. Terutama setelah tahun 2010-an, kalau saya lihat baru terjadi boomingnya untuk investor retail itu masuk ke pasar saham. Nah, sebenarnya yang akan saya tekankan di video ini adalah bagaimana dengan kondisi keuangan pribadi Anda. Oke lah, kita nggak usah bicara dulu mengenai portofolio saham lah. Sekarang ini kalau kita lihat virus corona ini penyebarannya sudah sangat masif ya, bahkan secara nasional ini sudah dijadikan keadaan bencana non alam di Indonesia ini akibat wabah dari virus corona ini. Dan kita lihat sekarang ya, semua kantor-kantor sudah sepi, jalanan sudah sepi, orang sudah jarang melakukan bepergian, orang lebih pilih tinggal di rumah atau di rumah saja daripada dia harus beraktivitas di luar rumah. Itu artinya perekonomian akan turun drastis teman-teman ya. Perekonomian turun drastis. Stok bahan baku, kalau kita lihat harga-harga bahan baku sudah mulai naik. Yang perlu Anda perhatikan adalah bagaimana kondisi keuangan pribadi Anda. Anggap saja nih teman-teman sekalian, virus corona ini akan terjadi atau akan mewabah membuat ekonomi kita ini krisis sampai akhir tahun ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda siap? Apakah Anda sudah punya dana cadangan, dana darurat? Di mana dana ini yang harusnya Anda gunakan ketika hal-hal kondisi seperti ini terjadi gitu. Teman-teman sekalian, kalau misalkan Anda tidak punya dana darurat ya, dana darurat kurang lebih ya anggap saja sampai akhir tahun ini, ya sudah lebih baik Anda jual sahamnya, Anda pegang cash, karena memang saat ini cash is king ya. Punya uang cash itu lebih baik, karena kita nggak akan tahu nih kondisi terjadi seperti ini akan berlangsung sampai berapa lama. Jadi kalau Anda tidak punya dana darurat, ya lebih baik Anda keluar saja. Anda jual sahamnya, Anda pegang cash. Nah, tetapi khusus bagi Anda yang cash flow-nya tetap lancar, cash flow-nya bagus, artinya setiap bulannya Anda bisa melakukan saving, dan savingnya itu Anda lemparkan ke instrumen investasi. Nah, Anda baru bisa melakukan 3 hal tadi ya. 3 hal tadi, salah satunya strateginya yaitu beli dicicil ya, beli dicicil. Terus sampai kapan? Ya sampai kondisi membaik. Nah, kapan itu kondisi membaik? Ya kembali ke strategi nomor 3 tadi, sabar teman-teman ya. Kalau kita lihat semua negara sudah mulai melawan corona ini, bahkan di Amerika sudah mulai ada uji coba vaksin terhadap corona. Nah, harapannya sih itu sudah menjadi berita baik yang nantinya bisa segera menyebar, segera isu virus corona ini sudah selesai.
Nah, begitu selesai, begitu mereda, ya insya Allah sih saya yakin harga-harga akan mulai naik lagi, harga saham ya. IHSG akan mulai normal lagi, mulai kembali lagi ke kondisi yang kondusif. Nah, saat itulah kita bisa panen. Kalau kita lihat sejarahnya ya, sejarah krisis tahun 98 dan 2008 itu hanya perlu waktu 1 tahun saja, teman-teman. 1 tahun saja untuk memulihkan keadaan. Jadi dari krisis kemudian menjadi normal lagi, kurang lebih hanya 1 tahun saja. Maka kita sabar saja, teman-teman. Oke, mungkin itu sedikit tips dari saya, teman-teman sekalian. Ya, selalu jaga kondisi, selalu jaga kesehatan. Dan saya juga ingin mengkampanyekan lebih baik di rumah saja. Jaga jarak, hindari keramaian, di rumah saja, ya, kata Najwa Shihab. Kata Najwa Shihabnya dilangi aja ya. Sukses selalu, tunggu video saya selanjutnya, dan salam pasif income.